Shalom para wanita, saya ada pantun buat Anda semua. Buah mangga, buah pepaya, lama tak jumpa, saya rindu Anda semua. Gimana kabar Anda? Saya mau memberitahukan kepada setiap Anda, para wanita di regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa, dan Australia, bahwa tanggal 21 April 2021 di momen RA Kartini, kita akan mengadakan ibadah Women secara online melalui YouTube PS Lanitan Premier jam 7 malam. Karena itu jangan ketinggalan, jangan terlewatkan, catat tanggalnya. Sekali lagi saya katakan 21 April 2021 jam 7 malam Premier di YouTube PS Lanitan. Mari kita sama-sama dengar apa yang menjadi message Tuhan untuk setiap kita wanita-wanitanya Allah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam, perkenalkan saya Ibu Solastri. Saya seorang ibu rumah tangga dan jemaat di GMS Sidoarjo. Saya mengikuti acara firman dan doa melalui YouTube Pastor Lanitan pada Kamis 25 Februari. Saya mau menyaksikan kesembuhan yang saya alami. Sebelumnya saya mengalami sakit mah dan kaki kiri saya senut-senut, terasa nyeri setiap malam dan pagi sehingga saya harus oles balsem setiap malam. Tidak hanya itu, mata saya jika dipakai baca Alkitab terasa kabur sekalipun pakai kacamata. Malam itu saya membuka link YouTube yang dibagikan di grup CG PAM 6. Saat mengikuti acara firman dan doa, saya merasa dijamah Tuhan sampai menangis. Lalu selesai firman, Pastor Sam mendoakan orang sakit dan bilang ada ibu-ibu yang pakai kacamata kalau melihat matanya kabur, dan kalau berdiri kakinya lemas. Saya langsung merasa itu saya berbahasa roh dan dijamah Tuhan. Saat itu juga kaki saya yang kiri sembuh, tidak lagi cenut-cenut, mata saya juga tidak kabur lagi, jadi membaca Alkitab semakin jelas. Puji Tuhan, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Jangan lewatkan firman dan doa setiap hari Kamis pukul 7.30 malam bersama Pastor Samuel Muji dan Pastor Lanitan live melalui Instagram, YouTube, dan Facebook PS Lanitan. Share atau bagikan link YouTube firman dan doa kepada seluruh keluarga, teman, kerabat untuk bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dan mujizatnya. Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa Anda di ibadah online hari ini. Welcome home bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya kasih sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Connect Group adalah komunitas rohani yang ada di Gereja Mawar Syaron. Bagi Anda yang belum mengikuti dan rindu untuk bergabung, Anda bisa mendaftarkan diri di nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Saya juga ingin memberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita semua bisa like, share, and subscribe YouTube channel dari GMS Jatim, Bali, dan Nusa. Saya percaya ketika kita mengikutinya, kita akan menerima informasi dan Anda akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu untuk memberikan, Anda bisa melakukan secara transfer ataupun scan QR Code yang ada di layar kaca Anda. Sebelum kita memulai ibadah, mari saya ingin mengundang Anda untuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa beribadah, itu karena kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami.
urapi kami Tuhan. Biar ketika kami mengikuti ibadah dari awal hingga pada akhirnya, kami diberkati Tuhan, kami dibangun oleh Tuhan, dan kami akan dijadikan sebagai pribadi yang lebih berkenan, dan kami menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Apakah Anda siap memuji dan menyembah Tuhan? Dimanapun Anda berada, mari kita beri yang terbaik bagi Dia. Come on, shake. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi buat Tuhan kita, come on! Bersama nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sudah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeah, yeah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji,
sama-sama, come on. Haleluya, amin. 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 Sungguh kami suka dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Thank you Jesus. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu.
setiap kami, membuka mata iman kami, membuka telinga kami mendengar suara-Mu, hadirat-Mu. Mari pandang hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya yang kudus. Angkat suara-Mu, katakan, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesus, hadirat-Mu bawaku dekat padamu. Engkau terindah Tuhan, Engkau terindah, termegah. Hadirat-Mu adalah harta yang paling berharga untuk hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu lah segalanya untuk hidup kami. Hadirat-Mu lah kehidupan kami Tuhan. Amin. Hadirat-Mu menghanyutkanmu, bawaku dekat padamu, bawaku dekat, bawaku dekat padamu. Oh, bawaku dekat padamu. Kau yang selalu beserta dengan kami, apapun keadaan kami, di setiap musim hidup kami Tuhan. We love you Jesus. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku saat badai menerpa. Ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku dengar tentang-Mu, ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel.
dalam kehidupanku, Kau sertaku dalam setiap langkahku, Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku, sabar dan berdepan. Ku tak takut karena Kau besertaku, dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Oh, terima kasih buat cinta-Mu. Oh, ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Dengan hati yang bersyukur, kita katakan terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu. Oh, terima kasih buat cinta-Mu, ya Yesus. Ku tak mau, ku tak mampu Tuhan, oh, jauh darimu. Ku tak mau jauh, ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Seruan hati kami, seruan hati jemaat-Mu bahwa kami tidak mau, kami tidak mampu jauh daripada-Mu. Terima kasih karena hadirat-Mu ada di mana-mana. Tapi kami juga tidak mau jauh dari rumah Tuhan yang Tuhan telah sediakan di tengah-tengah kami. Kami mau selalu terlibat dalam pelayanan dan dalam misi Yesus Kristus di atas muka bumi. Bukan hanya secara hati di mana saja, tapi secara fisik juga. Kami mau ada di sana ketika Tuhan bekerja. Berbicaralah kepada umat-Mu ya Bapa, sampaikan sabda-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami ya Roh Kudus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, shalom semua. Saya senang bisa menyampaikan firman kepada Anda hari ini. Hati selalu merindukan jemaat. Dan kami selalu mendoakan Anda agar Anda selalu terpelihara. Dan apapun yang Anda butuhkan disediakan. Hari ini khotbah saya berjudul Yesus on site. Betul, bukan Yesus online, Yesus on site. Buka bersama dengan saya di Yohanes pasal yang keempat ayat 27 sampai 38. Yohanes 4 ayat 27 bunyinya, pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata,
apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ceritanya begini, Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria dekat sebuah sumur. Murid-muridnya kemana? Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya di ayat 8 dikatakan sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Yesus dalam perjalanan Samaria itu kurang lebih di tengah. Yesus mau pergi dari ujung ke ujung, sedang traveling. Lalu kelaparan, haus lagi. Lalu murid-muridnya kan ada 12. Mereka selalu beserta Yesus kemanapun Yesus pergi. Lalu mereka pergilah memberi makanan. Dan zaman dulu peradabannya beda dengan hari ini. Nggak semuanya ada restoran. Jadi mereka harus pergi jalan kaki, belum ada kendaraan. Tapi pertanyaan saya adalah mengapa ke-12 muridnya semuanya pergi beli makanan? Emangnya mereka mau bawa pulang buffet gitu? Atau sebuah banquet? Apa mereka mau bawa pulang makanan segudang? Kenapa 12 pergi semua? Kok nggak ada yang jadi companion Tuhan Yesus? Kan kasihan. Tuhan Yesus kan ada di sumur situ, duduk sebentar, di bawah terik matahari. Kok tidak ditemani? Kenapa 12 langsung lenyap dan pergi? Disinilah pertanyaan saya, waktu saya membaca ini ada kejanggalan. Why left Jesus alone on site for physical needs? Mengapa Tuhan Yesus dibiarkan on site di situ sendirian, seorang diri, demi supaya mereka pergi memuaskan kebutuhan jasmani? Saya ngomong gini mungkin juga nggak fair buat para murid-murid itu. Kan mereka pergi untuk membelikan Yesus makanan, tapi pertanyaan saya kenapa 12-12-nya pergi sekalian? Berarti mereka semua juga kelaparan, mereka juga mau makan dulu, ceritanya begitu. Jesus was on site alone. Tuhan di on site sendirian. Tapi Tuhan gak ngamuk tuh. Tuhan gak marah maupun menghakimi mereka. Tuhan tuh panjang sabar, maha kasih dia. Dia berkata, ya gak apa-apa. Kalian pergi dulu. Tuhan makan ya Tuhan makan ya. Iya makan dulu. Tuhan kami pergi untuk beli makanan dulu ya. Ya oke gak apa-apa. Kalian kenyang dulu, saya nanti aja. Tuhan gak pakai sindir-sindiran. Kelaparan ya, aku ditinggal sendirian. Mau nyemil dulu ya, meskipun bawa makanan. Tuhan gak pernah gitu, Tuhan tuh gak sinis orangnya. Dia gak negatif. Tuhan tuh gak mementingkan diri sendiri. Tuhan tuh juga gak iri kalau orang lain dapat berkat dulu. Tuhan tuh juga tidak cemburu, Tuhan itu juga gak merasa tertolak. Tersinggung dia, kok di nomor 2 kan. Kok murid-muridnya begini, Yesus rasa gak aman. Katanya aku Tuhan, katanya kalian sayang sama aku, panggil aku guru, juru selamatmu. Kalau aku rajamu, kenapa hamba yang makan dulu? Coba bayangkan, kalau kita makan di restoran. Para pelayan yang melayani kita, nanti waktu restoran itu ada break sebentar, pelayannya berada di ujung sana, makan makanan sendiri itu pun bukan makanan pesanan. Itu ala kadarnya yang disediakan oleh restoran untuk para pelayan. Kalau kita di rumah ada pembantu, kita dulu yang makan atau mereka? Setelah mereka melayani kita, baru mereka pergi ke ruang mereka sendiri, lalu makan di situ. Tapi layani majikan dulu. Tuhan itu orangnya murah hati, maha mengerti, pengertian luar biasa. Dia sanggup memahami bahwa kita ini hanyalah debu dan tanah. Go, it's okay. If you're afraid, kalau kamu takut sendirian, gak apa-apa. Kalau kamu takut datang ke sini onsite, online juga bisa. Dimanapun juga kalian bisa berjumpa dengan kepala jemaat. Kepala gereja itu kan Kristus. Makanya di dalam gereja itu tidak ada penghakiman. Karena yang memimpin gereja, kepalanya adalah seseorang yang penuh pemahaman. Maha pengertian. Very understanding the head of the church is. Yesus Kristus itu sangat-sangat simpatik.
sangat menunjukkan empati kepada kita semua dalam kelemahan iman kita, kebutuhan jasmani kita, ketidaksiapan kita. Yesus bisa mengerti, tapi saya yang gak puas diberikan sekedar pengertian. Karena saya mau menyenangkan Tuhan. Saya mau menangkap isi hatinya. Saya mau mengikut tapak kakinya. Jejak-jejaknya. Saya gak mau jauh daripadanya. Saya ingin menjadi seperti Kristus. Saya ingin untuk melayani Kristus. Saya ingin melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Gak cukup saya dibelas kasihani. Kalau masih kecil gak apa-apa waktu baby. Tapi setelah saya dewasa, saya ingin bantu papa. Saya ingin berada di situ ketika papa memerlukan. I want to be there for you. Ketika Allah punya tanda kutip kebutuhan, aku mau menjadi orang yang memenuhi kebutuhannya itu. Tuhan gak punya kebutuhan karena Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Namun demikian ada waktunya Tuhan izinkan dirinya membutuhkan sesuatu untuk menguji iman kita, apakah kita bayi rohani atau dewasa. Saya mau jadi anak yang dewasa itu. Saya tidak mau diperlakukan seperti bayi oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Seorang wanita Samaria. Ketika saya baca ayat ini, banyak simbolisme terjadi. Saya mendapat sebuah pemahaman baru bahwa Yesus sedang bercakap-cakap, berinteraksi dengan jemaat atau dengan gereja yang on-site. Orang-orang yang hadir, yang ada di lokasi. Saya bisa bayangkan Yesus bercakap dengan seorang perempuan di dekat sumur Samaria, seperti hari ini kalau di gereja kita, saya melihat jiwa baru ketika mereka datang ke ibadah. Perempuan yang bercakap-cakap dengan Yesus ini, pertama-tama adalah tentang jiwa baru. Hari-hari ini waktu kita mulai on-site, ketika ditanya oleh greeter yang menyapa jemaat, siapa di sini yang pertama kali hadir di ibadah gereja Mawar Sharon? Banyak yang angkat tangan. Kenapa on-site diadakan? Karena jiwa-jiwa baru ini. Karena mereka perlu rumah rohani. Kenapa Yesus tinggal di lokasi? Karena Yesus Kristus tahu bahwa dia akan segera bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang membutuhkan kasih Allah. Dia akan segera berinteraksi dengan seorang jiwa yang dahaga akan firman Allah. Sebagai gembala sidang, ketika saya melihat jiwa-jiwa baru datang di onsite, seperti sebuah peneguhan bahwa gereja kita memulai kebaktian di lokasi. Di sini ternyata ada tujuannya, supaya jiwa-jiwa baru tersebut datang ke rumah Tuhan dan memperoleh firman Allah. Supaya mereka berjumpa dengan Yesus. Makanya pengorbanan semua tim yang sungguh-sungguh mempraktekkan protokol kesehatan tingkat tinggi. Kita nggak main-main soal standar SOP-nya. Kita seriusi dengan segenap hati. Setiap jemaat yang hadir mereka tahu dan melihat komitmen gereja kita untuk kesehatan mereka. Selain itu, perempuan yang diajak Yesus bercakap-cakap, wanita Samaria ini juga secara simbolis berbicara tentang jemaat yang terlantar. Kok bisa? Jemaat yang terlantar itu dari mana? Contohnya, dari gereja-gereja yang tidak onsite, namun online juga tidak sungguh-sungguh dijalankan. Kasian. Mau kemana domba-domba Kristus? Tidak semua domba Tuhan itu tersesat. Tidak semua terhilang. Tapi ada juga domba yang terlantar. Mereka sudah jadi domba. Mereka sudah jadi orang percaya. Tapi mereka tidak di-take care. Rohani mereka tidak terpelihara. Hati mereka haus mencari roti. Roti sorgawi. Mereka mencari mana. Mencari makanan di padang gurun bagi mereka. Tapi mereka juga haus zaman. Mereka mau datang ke rumah Tuhan. Mereka kemana sedangkan mereka haus ke gereja. Itulah perempuan Samaria yang ketemu sama Yesus. Makanya Yesus tinggal di sana. Yesus di lokasi untuk tunggu wanita itu.
Bedanya dengan anggota CG atau jemaat kita yang sudah bersel group atau berconnect group, karena sudah terhubung dan diberi makan, mereka sudah puas atau kenyang hubungan, nggak onsite pun nggak apa-apa. Karena mereka sudah dikenyangkan. Dan mereka kenal seseorang, minimal seseorang kenal mereka. Mereka terhubungkan, mereka tidak sendirian. Jadi sekalipun online saja, mereka hidup dan bisa survive alias bertahan. Tapi tidak semua gereja punya cell group. Jadi kalau kita mau hidup bagi jemaat kita saja yang sudah ada, tidak memiliki hati Yesus untuk jiwa-jiwa, nggak perlu onsite sih. Karena Yesus itu Immanuel, dia ada di mana-mana. Siapa bilang kalau kita onsite baru ketemu Yesus? Tuhan bisa hadir di mana-mana. Kalau kita mau hidup untuk jemaat kita sendiri, online saja nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya hati bagi jiwa-jiwa, kalau itu bicara memenangkan seorang perempuan Samaria yang perlu ditemui di sebuah lokasi, maka onsite adalah sebuah misi. Dan harus ada yang menunggu dalam hal ini, dalam cerita ini. Yesus seorang diri dia tunggu. Nggak ada yang menunggu bersama dengan dia, Tuhan sendiri yang menanti. Karena setiap jiwa berharga, Tuhan mati untuk setiap jiwa baru. Tuhan mati untuk setiap domba-domba yang terlantar, tak punya rumah. Gereja Mawar Sharon, saya sebagai gembala, juga punya komitmen yang sama. Kami akan tunggui perempuan Samaria itu. Kami akan menanti, kami bersama dengan Yesus. Bukan setiap jiwa itu berharga. Tidak semua domba punya rumah. Setiap jiwa baru itu Yesus mati bagi mereka. Beda dengan anggota cell group atau jemaat connect groups. Anda sudah dipuaskan dengan hubungan. Mereka tidak. Jiwa baru itu tidak kenal Tuhan. Sebagian mereka kenal, tapi mereka tidak punya rumah yang pas bagi mereka. Apalagi di zaman pandemi, mereka tidak menemukan gereja yang bisa menggembalakan mereka. Maka hati saya dan hati Kristus tertuju kepada mereka. We're waiting for you here. Ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Begitu lugu ya ditinggal tempayannya di sana. Saking senangnya gitu. Dia meninggalkan sebagian daripada hatinya di sana. Karena dia terjamah ketemu Yesus di situ. Lalu dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ayat 29 sekali lagi, "Mari lihat." Dia saking girangnya tempayan ditinggal di situ, padahal tempayan itu untuk ambil air. Itu masanya paceklik, kekeringan, dan zaman itu belum ada yang namanya air langsung PDAM ke rumah. Mereka harus ambil dan timba. Dan dia taruh di sana itu kan untuk kelangsungan hidupnya. Dia taruh di sana karena dia begitu sukacitanya. Sukacita apa? Sukacitanya menemukan Yesus Kristus di sebuah lokasi. Ada sukacita tersendiri menemukan Yesus Kristus suatu hari. Dia menemukan Tuhan di sebuah lokasi. Itulah definisi church. Memang betul, sebagai terang dan garam kita nggak punya tembok. Terang itu nggak bisa dihalang. Namun demikian, sebagai family, keluarga, banner-banner atau panji-panji suku-suku Israel, gereja punya tembok. Bukan sebagai tembok pemisah, tapi tembok penjaga. Namanya tembok penggembalaan. Dan wanita ini mendapat penerimaan dan dia berkata, "Mari lihat," kepada semua kawan-kawannya di situ. Dia menunjuk ke sebuah lokasi. Ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Di situ Tuhan bicara ke dalam hidup saya. Gak pernah hidupku itu serame ini dengan firman. Selalu sepi. Sepi dari visi. Sepi dari penglihatan.
firman pun jarang. Tiba-tiba aku merasa diperkaya. Aku datang ke sana dekat sumur itu. Bukan airnya, bukan rundown program acaranya. Tapi ada hadirat Allah. Ada sesuatu yang rohani yang saya nggak bisa jelaskan. Yang masuk ke kehidupan saya. Seperti ada Allah langsung berbicara di dalam hidupku. Baik mengoreksi maupun melengkapi, menasihati. Someone is speaking into my life ultimately. Pada akhirnya haleluya. Seseorang berbicara ke dalam hidupku dalam nama Allah. Dia merasa seperti sesuatu dihidupkan di lokasi itu. That is church. Itulah gereja. Sukacitanya menemukan Yesus di sana. Bukan hanya itu, dia langsung pergi kemana-mana beritahu, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota. Lalu berbondong-bondong orang datang kepada Yesus. Siapa bilang pandemi ini masa menabur? Pandemi ini masa menuai juga. Karena banyak jiwa membutuhkan Tuhan. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, people need the Lord. Manusia butuh Tuhan. Manusia perlu Tuhan. Di ujung mimpi buruk seseorang. Di ujung impian yang hancur. Manusia menyadari mereka perlu Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran gereja adalah untuk itu. Kalau untuk makan secara pribadi, saya nggak perlu ke gereja. Online saja. Kalau untuk diri sendiri, pikiran bukan misi, bukan untuk jiwa-jiwa, kehadiran di community, tutup pun nggak masalah. Karena firman Tuhan tersebar kemana-mana. Tetapi kehadiran gereja secara fisik tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Secara fisik, gereja diperlukan. Kalau kita berbicara untuk diri sendiri, hanya untuk makan pribadi, di mana saja bisa. But I must be here for them. Saya harus ada di sini bersama dengan Yesus untuk wanita Samaria itu. Meskipun seperti Yesus, kami akan mengerti orang-orang yang tidak ada di sini bersama dengan kami. We are full of understanding, penuh dengan pengertian dan pemahaman seperti guru kami. Yesus Kristus Tuhan. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Tapi kami akan ada di sini. We will be here with Jesus for them. Kita akan ada di sini bersama dengan Yesus untuk mereka. Karena Yesus onsite, saya juga mau onsite. Karena Yesus onsite untuk sebuah tujuan. Ayat 31, sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi makanlah. Sudah makan nih, tapawannya datang. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, ayat 32, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kembali lagi ke ayat 32 bunyinya, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ini saya sebut sebagai the revealed bread. Roti yang harus diwahyukan. Karena mereka tidak melihat mana rotinya. Rotinya mana? Adakah seseorang sudah memberi dia makanan? Karena mereka bawa bungkusan. Mereka bawa rantangan. Ini yang saya sebut revealed bread. Atau roti yang harus diwahyukan. Roti yang harus dinyatakan. Berarti di dalam kerohanian, apalagi yang berhubungan dengan maksud-maksud ilahi Tuhan dalam hidup kita, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diajarkan. Namun hanya bisa diteladankan, didemonstrasikan, dan Anda mesti tangkap maksud Allah di baliknya. Hari ini juga khotbah hari ini, sifatnya lebih revealing God's heart. Mewahyukan hati Yesus, kenapa onsite. Yang menangkap akan menangkap. Sebab ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diajarkan. Banyak perkara dalam kerajaan Allah itu harus ditangkap dengan iman. Harus ditangkap dengan hati. Saya berdoa bahwa apa yang saya sampaikan di hari Minggu online ini waktu saya berkhotbah, Yesus on site judulnya, Anda menangkap
Juru Selamat kita. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, ini jawabannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mission was on Jesus' mind. Being on site. Orang kira waktu baca ayat ini Yesus berhenti di situ, tidak ikut murid-muridnya ke kota sebelah, adalah karena Yesus tunggu makanan. Yesus gak tunggu makanan, disodori makanan, dia gak mau, dia berkata makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dikasih rantangan, Yesus berkata aku punya makanan yang kamu gak kenal. Jadi Yesus di lokasi bukan tunggu dibungkuskan sesuatu. Ternyata Yesus menantikan sebuah perjumpaan. Yesus menunggu satu jiwa baru. Yesus mengantisipasi dengan kasih satu domba yang tersesat. Atau domba yang tidak punya Bethel, nggak punya rumah Allah. Yesus ada di sana dengan misi di pikirannya. Mission was clearly on Jesus' mind. Jesus, the greatest missionary. Yesus, misionaris terbesar dan termulia. Sungguh di ayat 34 didemonstrasikan. Yesus di situ bukan tunggu roti. Dia di sana menanti jiwa. Dia menantikan jemaat. Domba berikutnya yang pulang ke rumah. Haleluya. Dengan spirit seperti itu kami on site. Dengan spirit seperti itu saya tunggu. Saya nanti. Tanpa menghakimi, tanpa iri. Kok enak, kok kita sendiri. Yang lain mana? Enggak. Jikalau aku dengan Yesus, kami adalah mayoritas. Kami dapat melakukan segala perkara. Jesus was alone. Dan Samaria pintunya terbuka. Ada divine opportunities, ada rencana dan ada kesempatan-kesempatan ilahi yang diberikan sama Tuhan ketika onsite jalan. Saya nggak bisa ceritakan dan itu bukan hanya bagi gereja tapi juga bagi kita secara individu. Ada berkat tertentu yang Tuhan sediakan di lokasi. Nah ini yang kita patut tangkap. Ini yang kita patut tangkap. Dan kita merasa kalau Tuhan bicara, hati kita pasti akan melonjak dengan iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya berdoa agar melalui mulut saya minggu ini, Kristus berfirman kepada kita semua. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan, ini masih perkataan Tuhan Yesus tentunya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini ayat yang sangat terkenal. Kita baca sekali lagi ayat 35a. Kalimat pertama, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Bukankah kamu mengatakan? Bukankah kamu mengatakan? Kita patut untuk menantang pikiran sendiri. Let's challenge our thoughts, our fears and our worries, our anxieties. Mari kita tantang pikiran sendiri. Nggak tentu pikiran kita benar soalnya. Biarkan disaring sama firman. Mari kita tantang pikiran kita, rasa takut kita, khawatir kita, rasa cemas gelisah kita. Yang tidak tentu teruji, apalagi terbukti. Kita kadang-kadang memikirkan takut nanti kalau kita onsite datang ke gereja nanti tertular virus. Atau wabah. Tentunya kita nggak hanya main iman itu buta. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena kita beriman, perbuatan kita menunjukkan iman kita. Makanya itu gereja kita percaya. Bukan hanya percaya kesembuhan, kita percaya kesehatan, kita percaya pemeliharaan. Makanya itu protokol kesehatan, SOP super tinggi sesuai dengan anjuran pemerintah. Ketika masuk datang ibadah, masker sama sekali tidak dibuka. Termasuk semua yang melayani di depan sini. Dengan sirkulasi udara yang dipersiapkan, saya berikan apresiasi untuk semua tim full timer maupun volunteer sebagai gembala Anda. Segala sesuatu itu berjalan dengan super profesional. Menantang pikiran sendiri itu artinya begini. Di tempat di mana kita junjung tinggi penjagaan, malah justru seharusnya tempat itu adalah aman.
Justru yang kita tidak khawatirkan itu yang bahaya. Ketika kita lengah, entah kita di mana di luar sana, lalu kita tidak menerapkan protokol yang ada. Lalu setelah itu kita copot perlindungan di wajah. Lalu kita berlama-lama di sana. Kemungkinan besar bukan terjadinya di gereja. Kecuali apabila gereja tersebut lalai dan lunglai. Suatu saat muncul sebuah kalimat, saya nggak berani mengaku bahwa ini dari Roh Kudus. Tapi at least it's wisdom speaking in me. Paling tidak itu adalah sebuah hikmat yang berbicara di hati saya. Kalimatnya bunyinya begini, berani ke Bali kok nggak berani ibadah. Saya ulang lagi, berani ke Bali kok nggak berani ibadah. Saya bicara dari roh kasih sayang, dari pastoral care, dari hati gembala, agar supaya kita menangkap hati Tuhan. Itu intisarinya. Wisdom speaking to you. Wisdom is speaking to us. Hikmat sedang berbicara kepada kita semua. Ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Garis bawahi kata sekarang juga. Yesus tidak berkata 4 bulan lagi. Di ayat 36 dengan jelas sekali dia berkata sekarang juga now, per now. Penuai telah menerima upahnya. Bukan 4 bulan lagi. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai now. Sekarang juga sama-sama bersuka cita. Kata sekarang juga di sini artinya jangan bermental wait and see. Jangan bermental tunggu dulu dan lihat nanti. Tapi bermentallah prepare in advance. Persiapkan diri dan majulah dengan sengaja. Ini bukan hanya bicara soal onsite. Ini juga bicara dalam kehidupan kita setiap harinya. Siapa mau menyongsong masa depan, ya begini caranya. Dan demikian mentalnya. Ini bukan hanya bicara tentang ibadah di lokasi. Ini bicara tentang mentality. Atau sikap iman jemaat untuk menyambut rencana Tuhan yang di depan. Jangan bermental wait and see. Tapi prepare and advance. Persiapkan diri dan maju. Dalam hidup ini harus begitu. Kalau kita mau maju dalam segala sesuatu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ayat 38 ayat terakhir kita bahas hari ini. Aku, kata Yesus, mengutus kamu. Aku utus kamu. Bahkan onsite pun adalah utusan. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Aku mengutus kamu di sini. Baik kita datang ke gereja itu utusan. Banyak orang mau ke gereja nggak bisa. Banyak sekali orang yang mau juga nggak mampu. Aku mengutus kamu. Demikian pula onsite jalan ini juga utusan. Bahwa Tuhan mengutus gereja kita kepada dunia. Seperti resending, diutus lagi. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha, kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saya kasih 3 poin sederhana untuk menutup pesan yang saya berikan. Dan ini bukan hanya untuk kita onsite, tapi untuk kita hidup. Agar kita maju. Agar kita itu berjalan dalam rencana Allah. Yang pertama, kenali kehendak Tuhan. Di setiap langkahmu dan langkahku, kenali apa yang menjadi kehendak Allah. Sebelum kita menyimpulkan sesuatu itu, timbang-timbang di hati. Mari kita belajar dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Lord, let your will not my will be done. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang dilaksanakan. Biarlah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya, yang terjadi dalam hidup ini. Kenali kehendak Tuhan nomor 1. Yang kedua, persiapkan apa yang bisa. Seperti saya katakan tadi, iman tanpa perbuatan dalam hati, bukan?
Jadi kita punya tanggung jawab adalah mempersiapkan apa yang kita sanggup, apa yang mampu, apa yang kita bisa persiapkan hari ini. Persiapkan secara maksimal. Lakukan bagian kita. Dalam kehidupan ini jangan menunggu wait and see. Tunggu dulu nanti kalau berkat datang saya baru mempersiapkan diri. Persiapkan apa yang bisa. Apa yang sudah di tangan 5 roti 2 ikan. Syukuri, pecah-pecahkan. Nanti setelah itu multiplikasinya dari Tuhan, itu kuasa. Tapi memecahkan itu tanganmu dan tanganku. Pastikan pecahannya itu proporsional. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah tunggu-tungguan. Persiapkan apa yang bisa. Prepare what you can. Lakukan itu dengan segenap hati. Sebab bagian kita hanyalah perbuatan. Tapi jangan berhenti sampai perbuatan. Perbuatan tanpa iman. Kalau iman tanpa perbuatan dalam hati. Perbuatan tanpa iman tiada kuasanya. Hanyalah usaha manusia. Percayakan kepada Tuhan. Ketika kita pecahkan roti, percayakan tangan tidak terlihat, tangan berlubang paku itu yang memultiplikasikan menjadi 5.000 orang makan. Yang pertama, kenali kehendak Tuhan. Yang kedua, persiapkan apa yang bisa. Yang ketiga, maju dengan iman. You must have faith in God. Iman itu tidak boleh bertahan. Iman itu harus maju. The best defense is offense. Pertahanan yang terbaik adalah menyerbu. Ini bukan berarti gegabah atau terburu-buru. Sekali lagi, sebelum nomor 3, ada nomor 2 dulu. Persiapkan diri, berarti ada tanggung jawab kita. Ada ketertiban. Karena Allah kita itu bukan sumber kekacauan. Dia selalu tertib. Kita diajari patuh, mengikuti peraturan, melakukan bagian. Tapi jangan berhenti di perbuatan. Nomor 3 itulah goalnya. Di situ miracles-nya, mujizatnya. Maju with faith dengan iman. Itulah tangga tuaianmu di masa depan. Lihatlah sekelilingmu. Keluar dari guamu. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Kalau Yesus berkata, I'll be there for you. Kita jawab dia. Then we will be here with you. Kita akan berada di sini bersama-sama dengan Engkau, ya Tuhan. Yesus on-site. Saya on-site. Kami on-site. Dan kami akan menunggu Anda semuanya on-site. Tapi di online ini, Immanuel, Yesus beserta. He loves you. He cares for you. And He's able to touch you right now. Dan Dia sanggup untuk menjamah Anda sekarang. Di mana Anda berada. Menjawab kebutuhanmu. Menyembuhkan yang sakit. Menguatkan yang lemah. Dan memberi iman kepadamu. Untuk melangkah. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk mengurapi kita. Dengan pengurapan yang lebih besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan
mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersama Dia, memerintah bersama Dia, oh, dan memerintah bersama Dia. Worship in this place. Mari kita angkat tangan kita di rumah. Mari kita angkat tangan yang kudus di gereja, sembah Dia. Oramaya senanaya son, memanggil umat Tuhan untuk hadir di sini, untuk menunggu dan melayani setiap jiwa baru dan setiap dombanya yang terlantar. Hadir untuk Tuhan, hadir untuk perempuan Samaria di sumur itu. Ku mau di situ, Lord, I'll be there, I'll be here for you. For you are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. Oh Tuhan yang selalu hadir di hidup kami. Kami akan hadir di sini untuk kerajaan-Mu, untuk jiwa-jiwa yang Kau kasihi, untuk dunia yang untuknya Kau telah mati. Oh Tuhan, kami ada di sini untuk community kami. Orang-orang sampai ku dapatkan mahkota kebenaran, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan. Ada padaku makanan yang tak kelihatan, the revealed bread. Oh Tuhan, roti yang Kau wahyukan pada jemaat-Mu hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami jemaat Tuhan makan roti pewahyuan hari ini juga, hari yang Kau berikan. Orang makamanya sonanaya sena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 maya sanananamu. Orang maya sanananamaya ramaramaramaramatakamaya ramatakaramaya sanananamu. Hidup kami missionary Tuhan, hidup kami misionaris-Mu Tuhan. Kami tak hidup bagi kami hidup untuk kerajaan-Mu. Urapi jemaat-Mu dengan pikiran yang lebih tinggi, oh dengan hati yang murni dan terbeban untuk setiap orang membutuhkan. Orang makamaya sanananamaya ramatakamaya ramatakamaya maralamaya sanananamaya. Angkat tanganmu. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this church, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini,
ya Bapa. Kau ajaib di gereja ini, ya Bapa. Kau ajaib di gereja ini, Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Sama-sama. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau layak terima pujian, kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Dari tempat ini saya akan kirimkan doa pengembalaan, doa berkat ini dengan iman ke setiap tempat Anda. Dan kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan jemaat di tahun pujian dan penyediaan ini. Yang pertama Tuhan sediakan adalah iman, agar Anda dan saya bisa melangkah dalam rencananya. Maksud-maksud Tuhan terjadi. Jemaat yang terkasih, mari angkat tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dalam segala sesuatu. Melangkah dengan iman dengan pasti. Karena Tuhan Yesus sudah menunggu dan menanti di depanmu, memberimu masa depan penuh pengharapan. Mari kita masuk dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. I miss you and I love you. God bless you.